Sri Mulyani tegaskan pemerintah tetap bangun IKN di depan DPR. Menteri Keuangan, Menkeu, Sri Mulyani menegaskan kepada DPR bahwa pemerintah bakal tetap melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Ani, sapaan akrabnya, mengatakan pemerintah sepakat dengan DPR yang meminta peningkatan kualitas belanja negara. Ia menyebut langkah ini dilakukan demi menopang agenda pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demi meningkatkan kualitas belanja tahun depan, Ani menegaskan pemerintah bakal berfokus pada 5 program prioritas yang bisa mempercepat transformasi ekonomi. Pertama, peningkatan kualitas dan akses pendidikan melalui program PIP, KIP Kuliah, BOS, pemberian beasiswa LPDP, hingga Link and Match. Kedua, penguatan kualitas dan akses kesehatan melalui efektivitas JKN, kemandirian farmasi, dan sistem kesehatan yang handal. Ketiga, Ani menyoroti soal percepatan pembangunan infrastruktur. Ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk keberlanjutan Ibu Kota Nusantara, IKN, dan Proyek Strategis Nasional, PSN, tegasnya dalam rapat paripurna ke-25 masa persidangan V tahun sidang 2022 hingga 2023 di DPR, Jakarta Pusat, Selasa 30 Mei. Keempat, Ani mengatakan pemerintah bakal terus mendorong hilirisasi sumber daya alam, SDA. Kelima, ia menyebut pemerintah bakal mendorong efektivitas program perlindungan sosial dan subsidi agar tepat sasaran serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Penjelasan ini adalah tanggapan Sri Mulyani atas pandangan DPR terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, KEM dan PPKF, RAPBN tahun anggaran 2024. Setidaknya ada 2 fraksi yang meminta pemerintah menunda pembangunan IKN, yakni Demokrat dan PKS. Anggota DPR RI fraksi PKS Andi Akmal Pasludin mengatakan pembangunan IKN harus ditunda karena bukan hal urgent. Ia menilai anggaran pembangunan IKN tahun depan sebaiknya dialihkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti bantuan bagi masyarakat miskin demi mendorong pemulihan daya beli. Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya, ujarnya, Selasa 23 Mei. Serupa, anggota DPR fraksi Demokrat Rizky Aulia Rahman Natakusumah menilai seharusnya pemerintah fokus menstabilkan harga kebutuhan pokok, bukan pembangunan IKN. Menurutnya, saat ini kondisi perekonomian dunia termasuk Indonesia masih dibayangi sejumlah risiko. Anggaran yang sifatnya non-prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil, jelas Aulia. Di lain sisi, 9 fraksi lain setuju dengan pemerintah untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara. Mayoritas berpandangan pembangunan tersebut bisa membantu percepatan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Otorita IKN minta perusahaan tambang ikut perbaiki kerusakan lingkungan. Di tengah masifnya pembangunan gedung dan jalan di kawasan inti pusat pemerintahan IKN di Kecamatan Sepaku, PPU, Otorita IKN juga tengah bersusah payah memulihkan lingkungan kritis karena galian tambang batu bara. Deforestasi di kawasan IKN saat ini tidak hanya berasal dari kegiatan berizin, tetapi juga ulah tambang ilegal. Bagi yang ilegal ini, agak challenging, menantang. Kami saat ini sedang memotret siapa saja pelakunya. Dan kami setiap hari melaporkan ke yang berkepentingan dan melibatkan banyak pihak. Contohnya Kemenko Polhukam dan Kemenko Marves. Karena melibatkan banyak kementerian dan institusi terhadap tambang ilegal tersebut, kata Direktur Pemanfaatan Pengembangan Kehutanan dan Sumber Daya Air Otorita IKN Pungki Widiaryanto pada Kaltim Pos di Hotel Novotel Balikpapan, pekan lalu.
Berdasarkan data izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan pemerintah kabupaten kota lalu diambil alih pemerintah provinsi, dan kini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, terdapat 8 IUP di wilayah PPU dan 61 IUP di Kukar. IUP itu berakhir pada 2023-2035 mendatang. Ini menjadi tantangan yang besar untuk melakukan restorasi terhadap lingkungan yang ada di IKN. Mengembalikan 60% lingkungan hijau, karena saat ini hanya 40%. Dan salah satu kerusakannya dari tambang batu bara, kata pria yang sebelumnya menjabat perencana pembangunan kehutanan dan konservasi alam, Bappenas, itu. Pungki melanjutkan, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, ESDM, tidak lagi menerbitkan IUP di sebagian wilayah PPU dan Kukar yang telah ditetapkan sebagai kawasan IKN. Saat ini, sambung dia, hanya pemilik IUP yang masa izinnya belum berakhir yang masih beroperasi. Perusahaan yang memiliki IUP resmi, selanjutnya diminta melakukan reklamasi dan pemulihan lingkungan. Kalau memang perusahaan tambang legal atau memiliki izin resmi, akan diminta untuk melakukan reklamasi dan merehabilitasi di luar area seluas konsesinya, ucap dia. Di sisi lain, Polda Kaltim juga akan membuka posko terpadu, bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengcover laporan-laporan pertambangan ilegal khususnya di IKN dan sekitarnya. Jadi tidak hanya polisi, namun juga ada SDM, LHK sampai Satpol PP bakal ada di situ, ujar Direktur Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Kaltim Kombes Kristiaji dalam keterangannya, belum lama ini. Proyek IKN Nusantara ternyata baru telan 1,6 triliun rupiah, serapan APBN hingga April 2023 masih rendah. Update serapan anggaran proyek IKN Nusantara atau Ibu Kota Nusantara hingga April 2023 ternyata baru menelan 1,6 triliun rupiah alias masih rendah. Pembangunan infrastruktur dasar IKN Nusantara di Kalimantan Timur baru terrealisasi 1,62 triliun rupiah. Sementara alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk pembangunan IKN Nusantara dari pemerintah di tahun anggaran 2020 hingga 2023 mencapai 21,94 triliun rupiah. Hal itu diungkap Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kanwil DJPB Kaltim, M. Syaibani dalam keterangan resminya, Sabtu 27 Mei. Secara rinci, Syaibani mengungkap kinerja APBN terhadap pembangunan IKN Nusantara. Dari pagu belanja kementerian, lembaga yang ada di Kaltim senilai 30,24 triliun rupiah. 3,76 triliun rupiah atau 12,43% diantaranya dari pagu anggaran telah terrealisasi untuk pembangunan infrastruktur dasar IKN Nusantara sampai dengan 30 April 2023. Dari anggaran 3,76 triliun rupiah itu, sebagian besar berupa belanja modal yakni 1,62 triliun rupiah. Alokasi belanja modal mayoritas digunakan untuk pembangunan IKN Nusantara sebesar 21,94 triliun rupiah dari total pagu. Sedangkan kegiatan yang bersifat di luar IKN Nusantara tercatat menyerap 8,30 triliun rupiah, kata Syaibani. Sesuai instruksi U tentang IKN yang telah diketok sejak jauh hari sebelum pembangunan, Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dibiayai oleh APBN 20%, sisanya dibiayai swasta. Alokasi APBN untuk IKN Nusantara yang dikucurkan pemerintah tercatat selama 2020 hingga 2023 telah mencapai 21,94 triliun rupiah, baru terrealisasi 1,62 triliun rupiah atau 7,41% hingga April 2023. Menurutnya, realisasi proyek IKN Nusantara tersebut masih rendah, tetapi hal tersebut karena adanya beberapa proyek yang masih dalam tahap lelang. Serapan yang masih cukup rendah dikarenakan beberapa paket pekerjaan masih dalam proses lelang.
Begitu juga alokasi dana yang sudah terserap saat ini rata-rata merupakan paket pekerjaan lanjutan multi-years contract, MYC, dari tahun sebelumnya, kata M. Syaibani.